agak cepat ya, jadi mohon konsentrasi saudara ya. Bawa Alkitab. Ya, bukan hanya pendeta yang perlu bawa Alkitab. Saudara, semua kita perlu. Kenapa saudara? Jangan hanya berharap satu sisi bahwa semua janji Tuhan di dalam firman harus tergenapi. Tapi belajar firman urusan pendeta. Nah, ini masalah saudara. Ya, jadi kalau kita mau mengalami kegenapan janji firman, harus apa? Belajar juga apa yang harus menjadi bagian yang kita harus lakukan, kerjakan, hindarkan, melarikan diri daripadanya, saudara. Sehingga kita ditemukan sebagai orang-orang yang Tuhan katakan apa? Mengenal isi hatinya. Kita mengenal isi surga, saudara. Yang aneh, saudara, kalau saudara perhatikan antara surga dan neraka. Surga ada ukurannya, betul? Di kitab Wahyu jelas sekali Tuhan beritahu kota itu berbentuk segi 4 dan ada ukurannya. Saudara, yang aneh, neraka tidak disebutkan Tuhan ukurannya berapa. Amin. Berarti apa? Neraka bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan. Amin. Tetapi surga tidak bisa diperluas, hanya sekian ukurannya. Berarti yang bisa masuk surga kriterianya jelas, nggak pakai sistem katrol, saudara. Karena ukurannya sudah jelas. Neraka saudara cari di terjemahan apapun tidak pernah punya ukuran. Nah, itu dahsyatnya Tuhan kita. Sehingga apa? Kita tahu neraka itu bisa diperluas. Makanya kenapa Tuhan itu tidak menetapkan ukuran neraka di Alkitab? Jujur saja, saudara, lebih banyak orang memilih masuk sana daripada masuk surga. Ya, mungkin yang bilang, enggak Pak, kita ikut Tuhan kan, memang kita mau masuk surga. Belum tentu, saudara. Kenapa? Saudara, jujur saja, ya, saudara ketika menikah, mesti didasari cinta baru tahan. Amin? Amin. Yang sudah nikah, angkat tangan. Angkat tangan. Iya, turunkan tangan. Kenapa kemudian saudara mau untuk menikah sama dia? Pasti yang inti karena tidak ingin dipisahkan lagi. Amin. Betul apa iya? Supaya tidak habis, supaya kita nggak bisa pisah lagi. Setiap saat berdua. Cita-cita awalnya kan begitu sebelum nikah. Amin. Iya apa iya? Tapi begitu nikah, kadang-kadang begitu kita melek, kok monster ini ada di sisiku. Betul. Tiba-tiba dia yang kita puji berubah menjadi sahabat satu monster yang menakutkan. Kalau dulu kita katakan, ku bangga dan aman di sisimu. Kalau sekarang, lebih aman kalau kau tidak di sisiku. Ya, sering sekali saudara, saya bertahun-tahun melayani konseling rumah tangga. Saudara, ya, masalahnya selalu, saudara, orang hidup cuma 2. Yang pertama, begitu dia mulai dewasa, mulai yang perempuan atau yang laki-laki mulai berpikiran, Tuhan, siapa jodohku? Ya kan? Sesudah dia menikah, Tuhan, kenapa dia jodohku? Ya, kalau bisa Tuhan, kalau bisa. Ya, ada ayat mengizinkan tukar Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang bayangan kita tidak sesuai. Ya apa ya? Siapa yang menikah tidak pernah bertengkar, cuma seperti ceritanya H.C. Anderson, they live happily ever after. Artinya mereka hidup bahagia selamanya. Angkat tangan. Nggak pernah berantem sama sekali. Pokoknya rukun aja. Tolong angkat tangan. Saya tunggu. Pasti ada berantemnya. Amin. Loh, kok diam? Nggak enak disebut Pak, soalnya keseringan. Ini bertobat, saudara. Ya, heran, berdoa nggak kuat, berantem kuat. Nah, lalu keturunan siapa? Kalau berdoa 5 menit, lelah, udah nggak tahu ngomong apa. Betul, kalau berantem 1 jam setengah bisa argumen. Kamu heran. Amin, katanya manusia baru, betul? Betul? Katanya. Ya, saudara. Baik. Jadi, sekarang saudara kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya kenapa saudara? Tugas kami hamba Tuhan seperti Rasul Paulus intisarikan. Tugas kami adalah apa? Menyampaikan firman sehingga umat Tuhan itu menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Umat yang menyenangkan Tuhan. Itu tugas kami saudara. Ya, walaupun maaf kata. Ya, tidak semua orang senang diajar. Tidak semua orang menghargai guru. Tidak semua pelajaran disenangi. Amin. Amin. Tetapi boleh enggak saudara usul? Kalau misalnya, Pak Guru saya nggak suka matematika. Gurunya bilang, oke, semester ini matematika ditiadakan. Ada? Pak Guru, nggak usah bahasa Inggris, susah sekali. Betul, saya juga heran saudara. Ya, dari SD, SMP, SMA kita diajar bahasa Inggris. Tamatnya cuman pinter bilang I love you. Goblok betul.
Iya kan saudara, buat apa belajar bahasa Inggris begitu sekian tahun saudara buang-buang waktu hanya bisa mengatakan I love you. Iya kan saudara. Nah itu tapi herannya bisa tamat SMA. Makanya saya juga heran saudara, UNAS itu untuk apa sebenarnya? Ya, cuma ya begitu-begitu saja mutunya. Ya. Nah sekarang kita mau perhatikan, ya ayat kebenaran firman sudah dipegang Alkitabnya, sudah? Ya, orang Kristen kalau mau pergi gereja mesti bawa Alkitab, mesti kalau pendeta khotbah pegang Alkitab. Amin. Cuma Alkitab belum tentu jadi pegangan. Amin. Amin. Loh, beda pegang Alkitab sama jadi pegangan. Saudara bisa bedakan maksudnya? Jadi pegangan itu mau begini, sebentar dulu periksa Alkitab, benar nggak? Mau begini, Tuhan bilang apa? Salah tidak? Itu namanya jadi pegangan. Kalau cuma pegang Alkitab gampang, saudara. Amin. Mau pergi gereja, mau pergi ibadah, bawa apalagi yang lebih besar, terus jalannya tegak. Ya, I'm going to the church. Orang kudus, saudara. Amin. Sementara bilang sama istri, Ma, pertengkaran kita stop. Amin. Kita mau ke gereja menghadap Tuhan. Amin. Tapi ingat tadi sampai di mana? Pulang gereja lanjut. Ya, ini masalahnya, saudara. Sehingga banyak orang Kristen, saudara, wajah mereka itu sukacitanya cuma di gereja. Amin. Coba lihat semua kalau di gereja, wah cerah, iblis nyingkir, nunggu di luar. Amin. Iya, saudara. Dia bilang, udah 2 jam gua tungguin. Amin. Iya, nanti pulang gelayut lagi di sini, stres lagi. Mau berangkat lagi, pergi dalam, sukacita lagi. Saudara, banyak orang Kristen cuma sukacita waktu ibadah, pulang tidak sukacita. Yesusnya hanya ada di bait Allah, tidak ikut bawa pulang, saudara. Ya, terus apa? Kalau di gereja, saudara, suami yang kasar, yang tidak mau mengerti, yang menang sendiri, bisa duduk menunjukkan sayang, terutama di depan gembala. Amin. 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 Biasanya ini bisa disetel omongannya. Kenapa? Ada Bapak Pendeta. Betul, kita harus tunjukkan apa? Minimal hargai Bapak Pendeta, betul? Tapi di belakang sudah banyak saudara orang Kristen seperti itu. Ya, sehingga kadang-kadang saudara bersyukur kalau pendeta ada setiap saat, betul? Sehingga suami mau kasar, ya terpaksa istri bilang udah berubah. Maksudnya berubah apa? Iya, berubah sesaat. Nanti berubah lagi, saudara. Ya, jadi berubah saudara. Nah, sekarang kita mau jadi Kristen yang tidak berubah-ubah, saudara, tapi terus berubah semakin menjadi Kristen yang baik. Benar. Kalau saudara lihat saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara tahu hidup saya dulu malu, saudara. Benar-benar malu. Ya, makanya waktu panggilan saya Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu, layani aku, saya tidak berani. Saya katakan Tuhan, kalau melayani Engkau, ya, saya suruh khotbah, terus ketemu sama mantanku, terus saya akan khotbah, saudara hidup kudus, terus dia kebatal gua khotbah, saya mimbar, aku serahkan, ya, karena dia tahu kartu saya. Saudara, saya bilang tidak Tuhan, aku tidak mau jadi pengkhotbah, aku nggak berani, aku tidak berani Tuhan. Tetap Roh Kudus bilang kamu khotbah. Nah, kalau nanti naik mimbar Tuhan, begitu aku naik lihat mantanku, terus mereka bikin persekutuan korban asen. Wah, cilaka gua. Ya, cilaka gua. Ya. Saudara, karena dulu saudara masih belum tobat, umur 20-an tahun, ya. Udah umur 20-an, saudara, gaji gede zaman itu. Ya, karena saya terimanya US dollar. Saya nggak terima rupiah zaman itu. Terus apa? Wajah tidak mengecewakan. Saudara lihat aja bekas. Ini udah hampir 50 nih. Saudara bayangkan umur 20-nya. Ya, terus saya dikaruniakan apa? Bibir mulut yang manis. Saudara tahu kelemahan wanita? Saudara tahu? Suka diajak ngomong. Amin. Suka ditinggikan. Iblis nggak cari si Adam untuk membujuk Adam ngomong, tapi iblis ngomong sama Hawa. Karena kenapa? Iblis mengangkat dia, kamu bisa pengaruhi si Adam. Betul? Perempuan itu suka diangkat. Contohnya, sayang, kamu wanita tercantik di Surabaya. Udah tahu lu dibohongin? Iya. Oh, bohong. Seneng, heran. Lihat, Banda.
tercantik katanya. Terus apa lagi? Kalau nggak sama kamu, waduh dunia ini gelap. Saudara, terus apa lagi? Kalau nggak sama kamu, aku nggak bisa hidup. Padahal engkau pacar ke-10-nya, dia hidup aja gitu, saudara. Ya, betul. Tapi perempuan paling senang dibegitukan. Amin. Amin. Iya toh? Terus apa lagi? Saudara, perempuan tuh paling senang diajak ngomong-ngomong. Makanya kalau Adam diajak ngomong, paling Adam bilang, ular sana, aku lagi sibuk. Tapi ketika si perempuannya diladenin si ular, amin. Amin. Coba, perempuan tuh sama ular pun suka ngomong, apalagi sama laki. Bayangkan, saudara. Ya, makanya kalau saudara punya istri, saudara udah lelah, ya, pulang udah pegel, baru mau tidur. Pak, jangan tidur dulu. Mama punya 15 cerita. Wah, biasa bapak-bapak pasti ngalami. Ayo, ngaku. Iya dong, begitu mau tidur, denger dulu. Belum selesai ini. Amin. Pegel laki-laki, betul. Halo. Coba lihat istrimu tuh. Iya apa ya? Kok saling ketawa mulu? Ini apa? Maksudnya ketawa itu apa? Gitu. Ini Indonesia susah, saudara ya. Salah ketawa, bener ketawa. Jadi, ya itu memang makanya setan tuh pinter. Dia angkat si wanita, betul. Kalau kau makan, dia nggak bujuk yang laki. Kalau wanita diangkat, kamu bisa, kamu begini, udah. Nah, makanya saudara, kalau saudara pergi mall, ya, yang paling sibuk itu perempuan. Betul? Laki kalau suruh ke mall menderita. Ya apa enggak laki-laki? Betul apa tidak? Ayo. Dia pilih ini, pilih itu, kita di belakangnya ngikutin. Rasanya sengsara. Betul? Lebih enak nih Mas, kartu kredit lu habisin dah. Mending gua tunggu di rumah. Betul? Tapi sulit saudara, karena kenapa? Wanita itu nuntutnya lebih banyak dari pria. Buktinya di mana? Ketika Adam selesai diciptakan, saudara, dunia ini masih kurang. Betul? Kurang apa? Wanita. Betul. Tapi ketika wanita ini diciptakan, tidak ada penciptaan lagi. Iya apa iya? Jadi laki bisa menerima kalau ada kekurangan, sementara wanita kadang lebih sulit menerima kalau ada kekurangan. Contohnya, materi sudah cukup nih. Wah, suami udah usaha gaji gede, penghasilan besar. Betul? Tapi kadang, Pak, duduk kita ngomong-ngomong. Betul? Udah kasih duit minta waktu, kasih waktu minta perhatian, kasih perhatian minta diantar, minta ditemenin. Ruwet, saudara. Betul? Makanya orang yang berani menikah itu pahlawan. Betul? Betul, saudara? Iya, makanya saudara perhatikan. Ya, kalau sekarang misalnya ada yang merasa, Pak, suami saya tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti tipe ideal saya dulu. Saudara mesti bersyukur. Kenapa? Minimal, saudara, kalau kau sudah menikah, pergumulanmu jelas. Ini orangnya. Betul? Daripada belum nikah, siapa yang dipergumulkan? Betul? Loh, ya apa ya? Lebih baik ini loh sebelah saya Tuhan. Daripada Tuhan, siapa Tuhan? Siapa? Kan menyakitkan, betul? Tidak jelas pergumulannya, betul? Iya apa tidak? Yang kedua, saudara, jasa suamimu itu besar. Karena apa? Coba bayangkan kalau usiamu sudah agak bertambah. Betul? Terus belum nikah, pasaran sangat turun. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Syukur dia mengambil engkau menjadi istrinya. Sehingga waktu harga bagus terjual. Ngomong yang gak enak nih, saudara. Loh, saudara kenapa? Kadang-kadang seperti itu di rumah tangga banyak, saudara. Ketika saya kasih konseling, kadang-kadang masalahnya bukan masalah-masalah yang besar, saudara. Masalah yang kecil-kecil sekali sebenarnya di rumah tangga itu. Ya karena dua-dua membawa apa? Tipe ideal, dua-dua membawa hayalan ketika menikah. Amin. Dua-dua membawa tuntutan, dia mesti seperti ini. Amin. Terus ini juga dia mesti seperti ini. Akhirnya apa? Tabrakan adu jangkrik. Betul? Terus begitu adu jangkrik, ternyata dia tidak seperti ini. Ya, terus mulai heran. Ya, kalau saudara lihat orang pacaran di mall, gandengan tangan, betul? Mau naik lift dipegang. Amin. Iya apa enggak? Terus tangan yang laki taruh sini. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya toh, begitu nikah nggak bisa taruh sini karena ini udah bengkak. Amin, taruhnya susah. Iya apa tidak? Makanya saudara, kelemahannya bangsa kita itu jaminan after sale service itu rendah. Betul? Begitu kalau dia masih muda, dia dandan. Betul? Udah menikah, saudara, udah jadi. Kadang-kadang nggak dandan lagi. Alasannya apa? Pak, kita rohani, jangan lihat fisik.
Sembarang dulu kawin memang cuma doa merem doang, nggak lihat-lihat. Ayo, siapa yang cuma merem doang nggak lihat-lihat? Angkat tangan. Pasti kan lihat dari mungkin tipe ideal saya bodinya mesti begini. Ya toh, ada yang bodinya saya kepingin yang kurus sekali karena kenapa? Irit bahan baju. Atau yang kedua misalnya saya ingin yang padat berisi. Karena kenapa? Sambil gendong anak satu di belakang, satu di sini, masak cabut telepon. Karena badannya keker. Amin. Hemat 3 pembantu dalam satu orang. Loh, orang nikah tuh macam-macam alasannya, betul? Ada pelarian. Di rumah papa keras sekali, udah gua nikah. Ketemu juga suami yang keras, nasib. Ya, macam-macam. Makanya hati-hati. Tapi juga jangan sampai nahan terus. Ya, saudara, pilih. Ya, dong, keluar model baru, model lama, turun harga. Amin. Saya masih ingat, saudara, LCD pertama kali TV LCD itu 20-an juta, saudara. Ya, sekarang, saudara, Nokia ukuran. Betul? Kenapa? Keluar TV LED yang LCD hancur. Amin? Betul apa ya? Loh, makanya suamimu berjasa, saudara, membuat engkau tidak lagi bergumur untuk jodoh. Amin? Loh, kok diam enggak amin? Nah, itu yang pertama. Kedua, saudara, minimal suamimu berjasa memproses engkau. Amin. Kok diem? Yang laki yang bilang amin, yang perempuan bilang enyah dan jauhkan dia. Baik, saudara, sudah seger sore-sore kita mau masuk firman. Ya, pendeta mesti bisa bikin suasana hidup dulu, jangan dorong teler. Terus buka Alkitab. Mari kita baca. Sebentar teler, saudara. Ya, baik. Sudah, baru Alkitab buka Injil Lukas pasal ke-9. Ya, tadi pagi kita juga buka Lukas tapi pasal yang lain. Sekarang kita buka Lukas pasal ke-9. Ya, ayat yang terakhir. Ayat 62. Saudara, bagaimana supaya saudara dan saya dilayakkan ke dalam kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah kita bilang apa? Adalah dari sukacita, damai sejahtera. Betul? Nah, sekarang supaya apa? Hidup kita, walaupun kita belum mati, tetapi hidup kita seperti ada sudah di dalam suatu kerajaan. Ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan hidup benar di dalam Tuhan. Itu yang perlu, saudara. Karena banyak orang hidupnya seperti di neraka. Baik. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara lihat sekarang ayat di atasnya, ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan saudara. Tadi ketika doa sore, ya, maksud saya tadi saya mau tidur sebentar, saudara, ya, karena beberapa hari ini saya tidur hampir jam 1, Tuhan bangunkan saya jam 2 untuk berdoa, ya, untuk pelayanan beberapa hari, jadi saya agak drop sedikit, dan beberapa hari ini saya langganan dengan obat kumur supaya tidak radang tenggorokan saya karena agak turun, ya, tapi saya bolak-balik nggak bisa tidur. Saya bilang oke, sudah, saya langsung doa aja. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Tuhan katakan, siapa yang menoleh ke belakang tidak layaklah. Ruwet ayat itu, saudara. Semakin mudah sebuah perkataan Tuhan, semakin ruwet artinya, saudara. Semakin sulit. Kenapa? Karena sederhana, pendek, sulit dijelaskan. Lebih baik panjang, sehingga apa? Dari kalimat yang panjang minimal ada penjelasannya, daripada kalimat yang pendek penjelasannya tidak ada. Nah, saudara, tadi sementara nyembah, saya bilang, Tuhan, aku tidak tahu aku mau ngomong apa, tapi aku mau taat. Ayat itu ya ayat itu, tapi aku tidak tahu Tuhan ngomongnya gimana. Tadi Tuhan beritahu, ayat yang ini artinya gini, ayat yang ini artinya gini. Nah, yes! Saudara, Tuhan itu suka kasih fresh from the oven. Kenapa? Kalau saudara makan, ya maaf kata, makanan roti yang keluar baru mateng, sama saudara bawa pulang simpen seminggu di kulkas, diangetin lagi, enak mana? Enak mana? Enak mana? Tergantung Pak, yang enak dikasih orang. Ini bahaya, saudara, betul? Yang dikasih orang baru enak, beli sendiri nggak pernah enak.
bahaya. Ingat, uang tidak dibawa mati. Amin. Tadi saya sudah sampaikan pagi-pagi, betul. Mumpung kamu punya tabungan, jangan bikin orang bank seneng. Betul. Jangan senang hanya lihat rekening bertambah. Pakailah. Kenapa orang Israel tidak bisa masuk Kanaan? Salah satu sebab mereka tidak bisa masuk adalah pelitnya. Saudara tahu? Tuhan bilang apa? Mana turun, makan sampai habis, tidak boleh simpan. Betul? Hanya yang 1 hari menjelang Sabat itu simpan, karena nanti hari Sabat tidak turun. Amin. Dasar orang Yahudi. Alkitab bilang apa? Ada yang simpan. Betul? Karena mungkin dia pakai otak. Ini padang gurun. Saudara yang pernah pergi dari Mesir pergi Israel, saudara tahu itu padang gurun, sampai hari ini cari pohon pun susah setengah mati. Mulai otaknya, kita pakai hikmat dong. Amin. Kalau besok enggak turun, gimana? Betul? Yang bodoh-bodoh nurut kelaparan. Kita yang pintar masih ada makan. Dia simpan, saudara. Akhirnya begitu dia buka jadi ulat. Amin. Jadi Tuhan mengajar apa? Ada yang harus dipakai, ada yang harus disimpan. Amin. Jangan semua disimpan. Kalau saudara simpan semua, istri saudara pasti stres. Amin. Tapi kalau saudara juga pakai sendiri semua, pasti dia stres. Tapi kalau dia yang saudara kasih pakai semua, dia bersuka-cita. Loh, iya apa ya? Ma, ini 100 juta. Habisin bulan ini ya, Ma. Karena bulan depan, Ma, 200. Betul? Bingung istrinya ngabisin, amin? Iya enggak? Jadi dia nggak perlu lagi ngintip-ngintip, Mango ada diskon nggak? Belum ada, gua lewat. Amin. Oh, diskon 50. Tunggu lagi. 75. Belum. 90. Belum. Diskon 100 baru datang. Berarti itu nunggu orang lain membelikan. Saudara? Baik. Jadi kita mau masuk lagi di sini, saudara, kita akan masuk fokus ke firman ya, supaya saya tidak terlambat, saudara nggak terlambat. Karena umat Tuhan itu aneh bin ajaib. Sampai hari ini, saudara. Kenapa? Datang boleh telat, pulang nggak boleh telat. Betul? Kalau pulang telat ya gini. Tapi kalau datang telat ya tenang aja. No guilty feeling. Saya sibuk, Tuhan tahu. Allah mengerti. Dia nyanyi begitu, saudara. Tuhan geleng-gelengnya, mau namanya anak mau diapain? Ya, mau keras anak. Amin. Iya tidak, tapi nggak disiplin juga gimana? Betul? Makanya, saudara, akhirnya Tuhan tetapkan apa? Ada neraka yang menyala-nyala kalau sudah memang nggak bisa dididik. Betul? Sekalipun Tuhan sudah mati buat kita, di Alkitab katakan dia adalah Allah kasih, dia tidak pernah memusnahkan neraka. Amin. Amin. Itu tetap ada. Baik, sekarang kita akan lihat, saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan dengan orang yang menoleh ke belakang. Dan kita mau periksa hari ini, apakah kita termasuk orang-orang yang suka menoleh ke belakang. Saudara, perhatikan di sini. Ya, ayat ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Saudara, banyak orang tidak bisa taat sama Tuhan. Banyak orang tidak bisa ikut Tuhan. Saudara, perhatikan. Ya. Menjadi umat Tuhan dengan ikut Tuhan itu dua hal yang berbeda. Saudara nanti bisa buka di Injil Matius. Ya, ketika siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus sedang apa? Menjalankan atas itu. Tuhan datang, ikutlah aku. Mereka sudah umat Tuhan, betul? Sudah umat Tuhan kan, karena mereka keturunan Israel. Tetapi mereka belum ikut tuh. Perhatikan. Banyak orang Kristen sudah umat Tuhan, tapi belum ikut Tuhan. Saya mau ulang. Supaya nanti saudara tidak kecewa. Kenapa? Pak, saya sudah taat, sudah, tapi apa? Supaya kita belajar, Tuhan pakai ukuran, saudara. Ada ukurannya, Alkitab. Ya, jangan ukurannya selalu kasih karunia. Kalau sekolahan ukurannya kasih karunia, percaya sekolah itu tidak ada mutu, saudara. Betul? Murid nggak masuk 50% absen, naik kelas. Betul? Nilai rata-rata 2, naik kelas. Kasih karunia. Terus pinter nggak kalau begitu? Nah, saudara, semakin bermutu sebuah pendidikan, semakin sulitlah pelajarannya. Betul. Betul. Kenapa, saudara, banyak orang Kristen berani menyekolahkan anaknya yang 1 bulan sekian juta? Karena ingin mutu pendidikan yang baik. Mutu pendidikan yang baik bikin anak itu stres nggak karena pelajarannya berat? Stres. Tapi kenapa saudara tega kirim anak itu jadi stres? Untuk kebaikannya. Amin. Betul apa ya? Tuhan pun saudara tidak membuat segalanya jadi gampang. Dia ingin saudara dan saya belajar. Ada bagian-bagian yang sulit di dalam kekristenan, tidak mudah.
Sekarang kita lihat yang pertama tadi. Dia bilang apa? Aku mau ikut engkau. Tapi, lihat ayat 59. Izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku, menguburkan bapakku. Berarti apa? Sorry Lord, I still have an unfinished duty to my family. Saya masih punya tugas yang belum selesai, Tuhan. Saya selesaikan dulu, nanti saya ikut engkau. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang seperti saya dulu di tahun 90. Ya. Di awal tahun 90 ketika saya berdoa, Roh Kudus katakan, tinggalkan pekerjaanmu. Saya jawab, minta maaf Tuhan. Karena dari kecil saya sekolah minggu, saya sudah peka dengan suara Roh Kudus. Saya bilang, sorry. Pekerjaan apa yang bisa memberikan saya gaji sedikit? Saya tanya Tuhan. Sorry Tuhan, aku masih ada satu unfinished will. Unfulfilled will in my life. Saya nggak ikut. Kenapa? Saya cita-cita nggak pernah ingin jadi pendeta, saudara. Kenapa? Pendeta kalau mau beli satu barang, doa 100 kali, belum tentu dapat beli satu. Terus terang. Kalau pengusaha nggak pakai doa, saudara sekalipun bisa beli 100 barang. Jadi saya bilang, sorry Tuhan, cita-citaku pengusaha. Jadi pendeta. Karena zaman dulu, saudara, belum ada pendeta kaya raya naik mobil-mobil build up. Zaman dulu pendeta susah. Anaknya kadang nggak sekolah, kadang makan Senin Kemis. Ya, kalau sekarang udah berlimpah semua, makanya berlomba-lomba mau jadi pendeta. Oh, ya kan tergantung, saudara, tergantung apa? Nek pekerjaan ini maju, semua orang ingin pekerjaan itu. Kalau pekerjaan ini kacau, semua orang juga nggak ikut. Itu memang sudah hukum pasar seperti itu. Lihat di sini. Ada tugas yang belum selesai. Mungkin ada keinginan yang belum tercapai. Mungkin ada cita-cita yang belum. Saudara perhatikan. Banyak orang kalau Tuhan bilang, ayo jalan. Sebentar Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang belum diselesaikan. Dan saudara ingin dengan kekuatan sendiri menyelesaikannya. Pernah suatu hari saya didatangi satu orang wanita. Pasien, suami saya selingkuh. Terus apa yang saya harus lakukan? Diam, tuntut cerai, saya tegur, saya marahi, apa? Saya bilang saya nggak tahu. Kita doa. Tuhan, apa pesanmu buat ibu ini ketika suaminya selingkuh? Tuhan bilang, suruh dia diam. Saya katakan, maaf Pak Cik. Tuhan suruh Pak Cik diam, tutup mulut, tidak ngomong apa. Dia bilang, betul Mas. Ada yang sarankan saya. Tegur dia. Sadarkan dia. Begitu dia lakukan, ditegur, suaminya bilang apa? Lu mau cerai-cerai aja. Begitu saudara. Ketika dia ngomong sama suaminya, Pak aku gak bisa begini, aku gak terima. Suami bilang apa? Mau cerai-cerai aja. Ya, kenapa saudara? Di dalam setiap hal, cara menghadapinya berbeda. Di dalam setiap hal cara menghadapinya tergantung Tuhan. Nggak bisa semuanya generalize, semuanya umum. Satu misalnya, maju sini. Sakit apa? Batuk, doa. Ini utang, doa. Yang ini belum jodoh, doa. Mesti ada jawaban yang spesifik atas sesuatu. Ya, jadi kembali saudara lihat ayat ini tadi. Dia bilang, aku mau ikut, tetapi izinkan dulu aku membereskan sesuatu. Izinkan dulu aku mengerjakan tugasku. Mungkin ini tanggung jawabku terakhir menguburkannya. Selesai dikubur, selesai finish. Karena orang Yahudi nggak ada sembahyang-sembahyang lagi. Mak bikin-bikin apa untuk disembayangi. Saudara perhatikan. Mungkin saat ini saudara dan saya tidak ingin mundur ke belakang. Menjadi orang tidak percaya. Itu mungkin saat ini saudara masih tetap rajin ibadah. Tetapi lihat. Ketika ada bargaining, ada penundaan, ada postponement untuk taat sama Tuhan. Itu juga dianggap Tuhan menoleh ke belakang. Perhatikan, kita nggak pakai standar manusia, saudara. Ya, saya kenal satu orang yang saudara di gereja kami itu encek.
Belum ada orang datang, udah duduk paling depan berdoa. Ketika saya masih remaja, saya kagum sama Cekin. Kenapa? Belum jam 6 gereja, belum jam 6 udah duduk, tertunduk berdoa. Saya bilang luar biasa Cekin. Kenapa? Lebih daripada yang lain. Ya, pengurus belum datang, pelayan mimbar belum datang, dia udah berdoa. Tetapi saya perhatikan, maaf kata, sepeda motornya V80 Yamaha tua. Saya lihat aneh, kenapa? Di gereja kami juga ada seorang pengusaha yang punya cabang di Hong Kong, di mana? Dia cuma datang pergi gereja, maaf kata, waktu perjamuan suci. Karena dia punya bisnis banyak sekali, jadi sibuk sekali, nggak sempat. Tapi ini orang tambah kaya, bertambah kaya, dan bertambah kaya. Saya mulai bertanya dalam hatiku, Tuhan apa yang salah? Kata firman-Mu kalau cari engkau sungguh-sungguh diberkati. Lah itu datang cuma perjamuan suci, tambah kaya. Ini datang belum ada orang, tapi tetap begini saja. Nggak usah pakai bel, kalau dia lewat orang tahu itu sepeda motor punya suara. Ya, saya keberatan, saudara, karena kenapa? Itu tidak sesuai firman. Mesti orang yang sungguh-sungguh benar-benar masih lebih diberkati. Saya protes, saya suka protes, saudara. Ya, saya tetap bilang Tuhan rasanya nggak adil. Terus mulai otak saya jalan. Ternyata ikut Tuhan hoki-hokian. Nah, kalau dulu saudara belum bertobat itu otaknya rusak. Hoki-hokian, memang nasib kaya, nek kiri-kiri. Bukan tergantung kesungguhannya. Otak saya mulai berpikir begitu dulu, saya cerita sama saudara. Sekarang udah berubah. Ya, saya pikir dia sangat hidup kudus. Terus suatu saat saya main-main ke rumahnya. Ya, waktu Natalan anak-anak remaja-remaja biasa kunjung-kunjungi rumah-rumah gitu, senengnya kita ya, saudara, zaman itu. Ya, terus dari mulai situ saya sering ke rumahnya. Nah, suatu hari saya ke rumahnya, dia lagi keluar, cincek. Terus istrinya cerita. Suami saya ambil. Ternyata apa, saudara? Nunduknya di gereja, tidak ditunjukkan juga nunduknya di rumah dan lemah lembutnya di rumah. Di gereja dia adalah seekor domba yang manis. Di rumah dia seekor serigala yang ganas sama keluarganya. Kerasnya, kasarnya. Di situ baru saya mengerti, Tuhan, ternyata gini, bukan untuk aku. Apalagi kurang nunduk. Ngapain? Doa biasa-biasa, Tuhan itu bapaknya saudara, bapakku nggak usah pakai gini-gini tuh ngapain? Betul? Halo? Lebih Pak? Nah, ada lebih-lebih, ini yang di sini paling penting. Amin. Amin. Kayak tadi kan waktu di perjalanan istrinya Pak Sony ditelepon sama Bapak Kepala. Pak Henry, boleh pakai baju bebas. Saya memang dari dulu sukanya korban baju yang santai. Saya sebenarnya nggak suka pakai batik, nggak suka pakai jas. Saudara, karena kenapa? Ini negara tropis. Pakai jas panas. Betul? Kalau saudara pergi Eropa memang waktu winter, yes. Saudara, saya sering pelayanan, saudara, sudah pakai kaos dalam, ya dong, pakai baju lagi, ya dong, pakai jas lagi, tetap kedinginan karena suhunya minus. Betul? Di sini itu kecuali malaria baru kedinginan. Amin. Iya dong. Saudara, tapi katanya hargai hadirat Tuhan, hargai Roh Kudus, katanya. Woi, suruh. Oh, kalau pakai kaos nggak hargai Roh Kudus. Betul? Jadi toko-toko kaos tuh mesti bertobat berarti. Kadang gitu, ada lagi saudara, salah satu gereja kuno yang orang pendidikan Belanda pendetanya. Kalau melayani di situ saudara mesti jas lengkap. Kalau enggak dia nggak terima. Kenapa? Dia didikan Belanda. Memang orang Belanda itu kalau di gereja rapinya minta ampun, saudara. Ya, tapi kelakuannya nggak beres. Saudara pergi Belanda aja kalau nggak percaya. Ya, betul. Gereja begitu besarnya kayak katedral, dibikin jadi apartemen. Iya kan, dibikin jadi kafe, dibikin jadi museum. Iya, nggak ada artinya saudara kerapi-rapian seperti ini. Ya. Baik, jadi yang pertama apa? Saat ini kalau Tuhan mau tukeran tugas sama saudara, Tuhan bilang apa? Kerjakan tugas yang aku tugaskan kepadamu, aku kerjakan apa yang belum kau sanggup selesaikan. Mau? Contohnya, Tuhan, aku mau kepingin orang tuaku begini. Tuhan, aku kepingin istriku berubah. Aku kepingin begini. Dan saudara berusaha sekuat tenaga untuk merubahnya. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo taat.
Ayo lebih tekun cari aku. Ayo nurut firman-Ku. Itu tukaran, saudara. Tukaran tuh tugas. Apa? Yang saudara tidak bisa selesaikan, Tuhan bilang, aku yang kerjakan. Sekarang kamu kasih kerjaan baru, kerjakan itu tugas. Kalau yang tugas yang dia berikan, dia pasti tolong saudara untuk mengerjakannya. Amin. Amin. Dan tugas yang saudara tinggalkan dan dia kerjakan, beres nggak pastinya? Pasti beres. Nah, banyak orang saudara nggak mau mengerti sistem pertukaran tugas ini. Saudara, mereka dengan kekuatannya sendiri mau menggapainya, mereka dengan kekuatannya sendiri ingin mencapai dan merubahnya. Saudara, banyak seperti itu. Ya, saya sering konselingkan wanita-wanita, ibu-ibu, dia katakan, Pak, saya berdoa buat suami saya, air mata keluar, saudara, air hidung keluar, menjijikan. Nah, iya, atau kalau kan menjijikan, betul? Apalagi pas, asin, saudara, saya pernah. Loh, masih kecil saya ingat asin sekali, dan saya tidak akan ulang kembali, saudara. Ya, saudara kalau tidak percaya asin, coba, buktikan, ya. Itu, saudara. Jadi, saudara dan saya lihat apa? Jangan menunda-nunda karena saudara merasa ada sesuatu yang belum beres dalam hidup kita. Ada sesuatu yang belum baik, belum kita kerjakan, belum sesuai mau kita, belum kita bereskan, belum seperti yang kita mau. Terus, kita nggak mau lakukan yang Tuhan mau. Artinya apa? Tuhan, kalau saya sudah punya duit sekian, baru saya mau melayani. Tuhan, kalau istri saya dirubah, baru saya mau lebih giat. Tuhan, kalau semua tunggu diselesaikan dulu. Itu orang yang menoleh ke belakang. Saya pernah. Di awal Tuhan panggil saya katakan, Tuhan, saya tidak mau hidup kurang. Saya tidak mau melayani Engkau terus hidup kurang. Saya mau melayani, tapi taruh dulu uang di bank sekian, baru saya pergi. Tuhan tidak taruh itu 1 rupiah. Ketika saya disuruh tinggalkan, saya debat dulu, saudara. Berbulan-bulan setiap kali saya berdoa, saya debat. Tuhan bilang tinggalkan, saya bilang sebentar Tuhan. Saya lagi selesaikan dulu kursus komputer saya untuk menjadi programmer. Terus, kalau sudah saya jadi programmer, saya akan tinggalkan melayani Tuhan sambil saya buka sekolah komputer. Tuhan bilang, no, leave it. Tidak. Enggak Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Sampai saya punya alasan, saudara. Karena ada there unfinished thing in my life. I want it to be settled first and then I will go to follow Him. Selesaikan dulu Tuhan, baru aku ikut. Halo? Jadi apa? Seperti kemarin saya waktu pelayanan ketemu satu ibu, dia bawa foto suaminya. Pak Sen masih ingat suami saya? Masih, saya bilang. Iya, saya masih ingat. Sudah kembali Pak. Sama mobil apa dia sudah tarik balik. Dia selingkuh saudara, terus belikan selingkuhannya mobil, belikan ini, belikan itu. Ya, ketika ibu itu ketemu, kita berdoa. Tuhan, apa pesanmu? Tuhan kasih dia 5 tugas yang harus dia kerjakan. Ya, antara lain ampuni mertuamu. Saya sulit. Ampuni. Sakit saudara. Ya, jangan bilang mengampuni itu mudah, sulit saudara. Kalau keliwat disakiti sulit, atau berkali-kali disakiti, sulit. Ya, tapi dia bilang, Pasen, dia sudah kembali. Mobil sudah dia tarik kembali. Semua dia minta balik dan dia putus sama perempuan itu. Kenapa? Saya sudah lakukan apa yang Tuhan suruh 5 hal itu. Saudara perhatikan ini. Kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa hidup kita seperti Yesus yang adalah Raja tidak punya kuasa di dalam hidup kita? Karena kita selalu menoleh ke belakang. Mana kuasanya Yesus? Utang nggak pernah terlunasi. Ya, cicilan bank masih tetap ngutang. Mana kuasanya? Saya tidak bilang salah ngutang bank. Kalau untuk tambahan modal bisnis, go ahead. Tapi untuk utang, untuk kawin, utang untuk yang gitu-gitu nggak boleh. Ya, karena ada dekat sini, saudara. Waktu saya pelayanan, dia bilang, Pak Hasan, saya mau pinjem bank 800 juta. Untuk apa? Rehab rumah. Karena calon istri saya nggak mau rumah ini harus dirubah dulu baru mau nikah. Dan yang celaka istrinya itu orang White House. Kira tahu nama White House? Orang luar pulau.
Jadi mertuanya bilang, iya Pak Asen orang luar pulau. Saya tersinggung, saya juga luar pulau, saudara. Tuhan, kami orang luar pulau itu dipikir saya kerjanya sana makan ayam mentah, saudara. Ya, jadi kampungan banget dipikir orang luar pulau itu. Kadang kami tersinggung, saudara. Betul, tapi kalau udah capnya white tahu, orang kampung pedalaman, katrok, ampuni mereka ya Tuhan. Ya, saudara. Jadi lihat kembali yang pertama. Ya. Apa sih yang belum selesai dalam hidup kita? Sehingga kita nggak mau taat. Tuhan, kalau ini belum Tuhan selesaikan, saya nggak bergerak. Kalau ini belum Tuhan jawab, saya tidak. Itu yang namanya terus menoleh ke belakang. Saudara, perhatikan. Saudara dan saya sering tawar-menawar sama Tuhan. Sering pakai kekuatan sendiri. Sering pakai syarat sama Tuhan untuk nurut. Ayo nurut nggak pakai syarat. Tuhan bilang apa? Yes, Lord. Kembali ke sini. Dia bilang apa? Izinkan dulu aku menyelesaikan tugasku. Izinkan aku menyelesaikan tanggung jawabku. Izinkan aku mencapai cita-citaku. Izinkan aku melakukan dulu apa yang ku ingin kerjakan. Saudara, tidak pernah beres. Betul? Tuhan bilang apa? Kerjakan dulu yang Tuhan suruh, nanti Tuhan bereskan yang kita tidak bisa bereskan. Ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, beban sangat berat. Tidak ada keturunan kami jadi hamba Tuhan, jadi Kristen, iya, hamba Tuhan tidak ada. Sehingga saya sulit sekali ngomong sama papa, saya jadi hamba Tuhan. Sulit sekali, saudara, mulut saya itu rasanya gimana, saya bilang saya tinggalkan semua untuk jadi hamba Tuhan. Tapi kemudian ketika saya tinggalkan, saudara, papa saya stroke kiri kanan pecah. Waktu di scan itu darah tok di atas. Tidak cacat, tidak buta, tidak ada bekas. Kalau sudah darah semua di kepala, biasanya dilobangin, disedot. Waktu dia stroke, saya berlutut di depan kamar ICU. Sampai pagi saya menyanyi. Sampai hari ini, dia bawa mobil sendiri, nggak pakai sopir. Kenapa? Ada kuasa di dalam ketaatan. Ada kuasa di dalam membayar harga. Jadi lihat kembali. Jangan bilang, izinkan aku lakukan dulu yang aku mau. Izinkan dulu aku mencapai cita-citaku. Izinkan dulu aku mengumpulkan uang yang banyak. Izinkan aku dulu. Izinkan Tuhan masuk lebih dulu menjadi raja. Selanjutnya dia bereskan semua. Dokter bilang apa? Kalau sudah pernah stroke, akan stroke kembali. Betul? Itu kedokteran. Pasti stroke kembali. Sudah hampir 15 tahun tidak pernah stroke. Tetap bawa mobil sendiri, tidak ada bengkoknya, tidak ada perubahan. Memang ada emosi saja sedikit berubah, dia menjadi lebih gampang emosi, itu saja. Yang kedua, ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan izinkan dulu aku bikin permakluman. Izinkan aku beritahu semua orang bahwa Yesus manggil aku. Jadi ngerti ya, dukung ya, doakan ya. Ketika saya dipanggil Tuhan, Tuhan tidak bicara kepada siapapun, kepada gembala saya pun tidak. Gembala saya bilang apa? Sen, udah kamu gak usah aneh-aneh lah. Kamu lanjutin usaha papa kamu. Tidak ada orang yang kepadanya Tuhan bicara kasih peneguhan. I was on my own completely. Saya benar-benar seorang diri. Yang kedua, mungkin kau sudah menikah, tapi istrimu tidak pernah mengerti. Mungkin engkau sudah menikah, suamimu tidak pernah mengerti. Ya, isi hatimu, ceritamu apa-apa mengerti. You are completely alone. Halo, masalah hubungan sama Tuhan itu hubungan pribadi, bukan hubungan massal sama Tuhan. Ya, suatu saat habis saya pelayanan di gereja, ya, ada selesai khotbah pagi, kemudian Bapak Gembalanya katakan, Pak Asen, boleh tidak saya minta waktu untuk mengajak Bapak berkunjung ke teman saya, istri dari seorang hamba Tuhan. Dia kena leukemia, sudah tahap pokoknya sajilah. Saya bilang, baik Pak. Di mana dia tinggal? Dia dari Sydney 2 jam. Baik, saya katakan tidak berangkat ke sana.
bertemu dengan mereka. Ya, terus Tuhan bilang, Ibu kecewa suamimu melayani Tuhan. Ibu kecewa dan sering marah suamimu. Buat apa melayani, kita tidak punya apa-apa. Jemaat tidak bisa balas. Betul? Dia mengambil. Tuhan katakan kepadamu, engkau ingin suamimu meninggalkan pelayanan. Betul? Tuhan katakan kau merusak pekerjaan Tuhan. Terus dia mulai ditegur oleh Tuhan. Satu. Lama-lama dia bosan Tuhan. Dia pura-pura urus anaknya yang dewasa dan tinggalkan kami dan hamba Bapak Gembala. Terus saya katakan sama Bapak Gembala, Pak, kita pulang. Hopeless. Kenapa? Orang yang sudah keras hati, dikasih problem yang paling berat pun kadang-kadang udah mau berubah. Ya, sudah angkat tangan dokter, menunggu kematian. Dia ditegur pun, sorry. Karena dia terus suaminya dirongrong. Katakan apa? Kamu sudah pelayanan berapa tahun di rumah? Kamu punya apa? Percuma kamu mengembalakan orang-orang yang tidak tahu balas budimu. Percuma kamu mengembalakan orang yang tidak memperhatikan hidupmu. Dia kecewa. Dia lupa dia melayani Tuhan. Tuhan yang perhatikan dia. Ya, dia tidak terima. Kami pulang. Kemudian saya berangkat ke Selandia Baru. Di Selandia Baru ada seorang pengusaha laki-laki, kasusnya leukemia juga. Ya, Pak Hasan, saya sudah diagnosa leukemia. Kita berdoa. Tuhan katakan 7 tahun lalu, apa yang terjadi di hidupmu? 7 tahun lalu saya cerai. Saya nikah 2 bulan kami cerai. Kenapa cerai? Kami sama-sama keras, Pak. Istri saya juga pengusaha sukses, saya sukses. Jadi menikah dengan membawa kesuksesan masing-masing. Yang terjadi tidak ada saling mengasihi, tapi saling, gua berhasil, lu masih tunduk, gua juga punya. Mubarak 2 bulan. Terus diungkap, dia katakan apa? Iya Pak, saya minta ampun. Iya Pak, saya mengaku. Setiap yang Roh Kudus ungkapkan, saudara. Iya, dia bilang betul, saya pemberesan. Iya. Kemudian apa Pak? Saya bilang Tuhan suruh saya melepaskan Anda. Apa melepaskan? Tuhan bawalah sudah selesai, sudah siap. Dia siap dipanggil, dijemput malaikat. Kalau yang ini, saya nggak yakin dia dijemput siapa. Ya. Kenapa? Keras. Kita melayani tidak berharap. Saya nggak pernah berharap habis saya khotbah terima duit. Saya selalu bilang saya khotbah, urusan Tuhan berkati saya. Saya nggak pernah, saya ngisi 2 sesi ya 2 kali dapat sekira-kira. I never think that way. Jadi kembali ke sini. Yang kedua apa? Ayo maklumi ya, saya dipanggil Yesus ya, dukung ya, rela ya, bye-bye, aku ikut Yesus. No! Kadang banyak kehendak Tuhan tidak ada orang yang mengerti. Mungkin suamimu tidak dukung, mungkin istrimu tidak dukung. Itu masalah pribadimu dengan Tuhan. Tapi jadi suami, jadi istri, belajar mengerti kalau suamimu punya panggilan. Belajar mengerti kalau suamimu punya tugas-tugas, jangan halangi dia. Tuhan bisa singkirkan engkau kalau engkau halangi. Ya, ada kesaksian. Istrinya dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena mereka punya beberapa pabrik, suaminya nggak bisa. Kenapa? Terus yang ngurusi pabrik-pabrik saya siapa? Kalau istri saya pergi-pergi pelan. Satu demi satu pabrik itu mulai bermasalah. Ya, terus biasa pada bermasalah cari hamba Tuhan, Pak, mari datang ke pabrik. Kenapa yang di pabrik seperti ini? Mari kita berdoa. Saya tidak katakan setan. Setannya bingung, gua nggak ganggu om. Gua nggak ganggu. Ya, kita berdoa. Tuhan katakan apa? Istri,
istri. Saya bilang, iya Pak, susah minta izin sama dia. Susah. Saudara perhatikan di sini. Izinkan aku bilang sama keluargaku, betul? Papa, ngerti ya, aku dipanggil Tuhan. Relakan ya, Ma. Ya jangan nangis ya, aku mau ikut Tuhan. Saudara, perintah Tuhan, panggilan Tuhan kadang sangat bersifat pribadi. Orang yang terdekat dengan engkau pun sering tidak Tuhan beritahu. Waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, potong anakmu. Tuhan bilang, Sarah sini. Aku perintahkan suamimu potong anakmu. Begitu? Begitu? Kira-kira, saudara, apa waktu mau berangkat Abraham bilang jujur sama istrinya? Sayang, Tuhan bilang anak kita harus dipotong. Gua pergi potong ya. Gitu? Begitu? Tidak. Betul? Di dalam tradisi Yahudi, yang ada ayatnya di firman. Sesudah dia mau potong anak, dia pulang baru cerita. Maka sejak itu Sarah meninggalkan Abraham, tinggal sendiri di kemah. Buktinya, waktu Sarah mati, Abraham datang menguburkannya. Mereka tidak lagi tinggal bareng. Itu kata Alkitab. Yang dibuka. Dan itu tradisi Yahudi. Sakit hati dia, saudara, anakku lo mau potong diam-diam. Kamu yang mending tua bangka gua potong. Saudara perhatikan di sini. Itu sering bersifat Ketika Abigail, saudara, turun untuk mengejar Daud, dia nggak bilang, Koko Nabal, izinkan aku pergi ya. Gitu? Dia bilang, izinkan, aku bawa beberapa kue ya, supaya Daud kusogok, supaya nggak emosi. Amin. Dan Nabal bilang bawa lebih banyak. Amin. Begitu? Tidak. Jadi kalau engkau sebagai istri, sebagai suami, mungkin tengah malam suamimu atau istrimu sedang ileran, bikin iler. Kalau Tuhan bilang bangun berdoa, kau tidak bisa lihat. Dia enggak juga gua mengalah. Amin. Loh, dia imam, dia raja, dia tidur gua juga. Amin. Saudara perhatikan di sini. Yang kedua, saudara, jangan minta orang mengerti. Jangan minta Tuhan bicara sama semua orang tentang masalahmu, pergumulanmu. Oh iya, engkau punya pergumulan gini, semua Tuhan beritahu. No. Biar orang tahu bisa tolong apa. Kalau orang tahu ada kanker, orang bisa tolong apa? Bisa. Tapi kalau Tuhan yang tahu, dia bisa tolong. Saudara, jadi yang kedua, saudara dan saya lihat. Banyak kita selalu mencari perkataan manusia, dukungan manusia. Kita cenderung melakukan hal-hal yang populer, hal-hal yang accepted by the people. Lihat, ya Tuhan bilang, dia bilang apa? Izinkan aku pamitan dulu kepada lu. Izin dulu papa, izin mama, susu izin ya, ya dong, ya doakan ya aku mau jadi hamba Tuhan, dukung ya, kalau perlu jangan cuma dukung doa tapi dana juga ya, salaman, ya dong, terus bye bye, betul mau ikut ya? Tuhan bilang apa? Ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke lihat, saudara. Sering saya katakan seperti itu. Contoh sedikit, belum jam. Ya, sedikit lagi. Saya punya teman kerja di salah satu agen rokok. Ya, itu agen rokok. Suatu saat dia digerakkan Tuhan. Tidak semua orang digerakkan, tolong perhatikan. Tidak semua orang digerakkan, tolong perhatikan. Jangan ikut-ikutan kalau tidak. Ya, dia digerakkan Tuhan. Rasanya aku ini ngeracuni orang terus. Kenapa? Spreading rokok terus kemana-mana. Terus dia ambil langkah, aku keluar. Bilang sama bos, aku resign. Pulang, istri bingung, loh kok pulang Pak? Aku berhenti. Istri mulai menyanyi. Lu kasih makanannya, lu pakai apa? Lu pakai otak. Ya kasih makan anak otak-otak sih bagus, saudara. Wah, ya cocok. Lu jangan denger Asen. Saya yang dituduh. Karena suaminya, maaf, sama-sama hobi berburu sama saya. Mungkin dipikir sambil berburu digosokin supaya mundurkan diri. Saya ke sana, istrinya bilang, kok suruh dia berhenti? Saya bilang sama suaminya, Pak, kapan saya suruh berhenti? Iya bukan, saya mau sendiri. Tapi tetap istrinya merasa ini yang suruh, ini biang kerok nih. Saudara, ya? Terus apa?
Oh, dia nyanyi terus, saudara. Wanita kalau khawatir tentang ekonomi itu nyanyinya lebih falas. Bukan lebih merdu, saudara. Betul? Lu makan apa? Pokoknya, saudara. Tapi suaminya apa? Itu mereka, saudara, memang keluarga bukan orang kaya. Ya. Jadi rumah yang mereka tempati itu bukan rumah mereka. Tapi rumah orang yang punya rumah nggak dipakai, dikasih, lu jagalah sambilan lu tinggal sana. Jadi, tiap saat apa? Istrinya ngomel, dia naik ke lantai 2, main gitar, nyembah Tuhan. Naik, pokoknya istri nyanyi, dia juga nyanyi. Bagus kan? Daripada istri nyanyi, dia kaplok. Betul? Itu nggak bagus. Ya, jadi dia nyanyi. Ya. Terus, suatu saat, saya datang. Istrinya juga takut, itu loh, yang punya perusahaan itu kan satu suku, ayo pergi sana, minta kerja. Suaminya dia, pokoknya saudara. Tapi di tengah masalah sebenarnya, Tuhan buka jalan, anaknya diterima di bank. Jadi dari gaji anaknya sekian juta, bisa bantu papanya makan. Ingat saudara, Tuhan itu selalu apa? Kalau kita diproses, dia selalu tetap mengalirkan berkat. Sekalipun di padang gurun, mana tetap turun. Itu ajaibnya Tuhan, saudara. Ya. Terus kita doa, Tuhan bilang apa? 2 rumah. Dua rumahmu, kata Tuhan. 2 rumahmu. Ya sudah. Waktu itu umur 40 sekian, tidak punya rumah. Karena dia cuma supir. Tuhan janji 2 rumah. Dari mana, Dek? Dari mana punya 2 rumah? Cuma supir. Rumah itu pun dikasih pinjam orang, bukan sewa. Dia bilang, saya percaya. 2 tahun saudara dia tidak kerja, hanya memuji Tuhan. Dia tunggu. Tahun kedua, sudah lewat 2 tahun, mau masuk tahun ketiga, seorang kontraktor cari dia. Apa yang dilakukan kontraktor itu? Aku kasih kamu modal, ya. Kamu belikan aku material, mulai dari kerikil, pasir, apa ini modalnya, aku beli sama kamu. Tapi tolong publikasinya yang benar nih modalnya. Enak nggak? Dikasih modal terus si kontraktor beli dari dia. Coba bayangkan. Enggak berapa lama ketemu sama saya, Pak Asen, rumahku 2. Saudara, itu insaf. Istrinya enggak mengerti. Waktu Ayub dibentuk, istrinya bilang apa? Kutuki Tuhan dan matilah. Amin. Istrinya yang enak mau begitu lihat penyakitan, mati aja lah cepetan. Amin. Mumpung gua masih agak muda, masih laku, gua udah tua sekali, susah. Amin. Saudara, lihat di sini. Ya, urusanmu sama Tuhan. Mungkin, maaf suamimu enggak ngerti. Ya, perasaanmu, panggilanmu, engkau mungkin rindu apa, dia kasih gini, dia enggak kasih engkau bergerak. Ya, atau mungkin engkau sebagai suami, engkau punya panggilan tapi istrimu selalu ganggu engkau. Pak, lu bukan pendeta, Pak. Ya, lu mesti pikirin anak-anak, Pak. Ini anak-anak masih perlu biaya, Pak. Ditakut-takutin. Jangan seperti yang kedua. Betul? Izinkan aku dulu minta permakluman. Maklumilah, Ma. Aku dipanggil Tuhan. Dukunglah. Tolonglah, Ma. Saudara, perhatikan. Itu pun tidak diterima Tuhan. Sesudah papa saya stroke, saya punya jadwal masuk pedalaman Sumatera. 3 minggu di pedalaman, HP tidak bisa tembus. Karena zaman itu masih saya pakai Pro XL, begitu nyebrang dari Merak, kapal nyebrang sedikit, nggak ada sinyal lagi itu. XL dulu nggak ada di daerah Lampung. Ya, papa saya baru stroke. 21 hari saya masuk dari pedalaman satu ke pedalaman lain melayani. Suatu hari habis KKR di pedalaman malam. Ya, kami tidur di bangku gereja, jadi gereja bangkunya panjang-panjang, itu dijabat rapat-rapat terus kita tidur di situ. Saya mulai menangis. Tuhan, papa saya kan baru stroke. Belum pulih benar. Kalau dia stroke lagi terus mati, saya pulang cuma lihat kuburan. Nggak bisa lihat dia terakhir kali. Mulai menangis. Mulai apa? Hambamu yang lain nggak pernah kau tugaskan masuk pedalaman begini. Ada mulai tanding-tanding. Yang lain-lain enak di kota full AC, makan mewah. Saya masuk pedalaman 2 hari perjalanan, nyebrang sungai yang sedang banjir segini. Saudara, pegangan tangan nyebrang sungai. Segini itu air.
Ya, begitu saya mau nangis, suara itu dengan keras bilang, barang siapa yang mengasihi orang tuanya lebih dari mengasihi aku, tidak layak bagiku. Langsung saya, terima kasih Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah, sering Tuhan mau saudara membuktikan cintamu lebih. Betul? Saya sibuk ngurus anak Pak dari pagi, kadang saya tidurnya tengah malam. Terus malam Tuhan bangunkan, nggak bisa. Saya lelah Tuhan ngurus anak. Hati-hati. Kalau engkau tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan juga nggak mengutamakan kita. Betul? Alkitab bilang Allah membalas aku menurut perbuatan. Tapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan saudara. Saya punya bukti. Saudara, saya bawa HP 4. Setiap ada barang model baru, saya selalu ada orang kirimin aneh. Aneh sekali saudara, saya nggak suka minta terus terang. Ya, saya nggak suka minta, saudara. Tidak pernah ada satu minta jadwal pun saya nggak pernah telepon orang bilang saya ada mau datang ke kotamu tanggal segini. Ya, setiap ada yang baru saya masih terima. Aneh sekali. Ya, waktu zaman pertama ada BB, ya saya pergi pelayanan satu kota. Ya, saya masih pakai Nokia. Terus orangnya bilang, "Pak, mau BB." Saya lihat, masukin kantong, tebel lah, ngapain? Tebel di kantong, saya bilang. Dia bilang apa? Saya baru kemarin beli 5 loh Pak. Oh ya, kalau lu beli 5 boleh lah. Ya, dia beli 5. Ya, kalau dia bilang nanti saya beliin, nggak enak. Saya bilang saya baru beli 5. Ya udah, saya terima. Keluar lagi Onyx yang baru, saudara. Saya pergi pelayanan. Pasien, pakai BB ya? Oke. Dia bilang, ada yang baru loh Pak. Oh iya, saya nggak ikut model, saya nggak tertarik saudara. Saya nggak bisa dipengaruhi orang pakai baju gini, saya pakai baju gini, saya nggak model begitu. Ya. Terus apa? Pasien, saya kasih BB Onyx 2 ya, hitam 1, putih 1 ya. Ya, iya. Saudara, langsung diantar ke hotel. Ya. Zaman dulu keluar Nokia yang 5 juta lebih itu. Ya, ada yang telepon, pasien, bisa nggak saya ketemu pasien 5 menit aja? Saya bilang, saya malam full khotbah, jadi kayaknya tengah malam baru pulang, karena biasanya kalau khotbah mulai jam 7, ya, selesainya kadang jam 10, jam 9.30, jam 10, habis itu jam makan. Kalau saya bilang saya minta diantar pulang, banyak yang marah. Saya nggak konseling loh, Pak, gimana aja Bapak makan, ayo. Ya udah, daripada tersinggung nggak makan. Padahal makan tengah malam nggak sehat. Habis makan terus langsung, ini, kau kan mengembang ke kanan, gini, dan ke depan, solider sama istri, betul? Iya loh, jadi yang hamil 2. Benar. Itu. Apa? Saya bilang baiklah, malam ya. Saya bilang habis saya dari pelayanan di gereja, cari saya di hotel kamar sekian. Baik Pak, dia bilang. Malam saya balik ke hotel, dia telepon dari bawah, dari reception. Pasien sudah di kamar ya? Saya datang ya. Iya. Datang saya bawa tas. Pasien cuma mau nganter ini. Terima kasih ya, permisi. Saudara. Nokia terbaru. Yang waktu itu masih mahal sekali. Itu diutamakan Tuhan. Iya. Keluar apa? Laptop Sony yang kecil yang pakai optical drive. Zaman dulu nggak ada laptop kecil pakai optical drive, sampai sekarang nggak ada laptop kecil pakai optical drive, cuma Sony. Itu harganya 20-an juta. Saya pergi pelayanan ke satu kota, saya masih bawa Sony saya yang 15 ini. Terus dia tanya, pasien, masih bawa tuh laptop gede? Masih? Nggak berat? Nggak, udah nemenin saya 4 tahun, ringan. Saudara, kalau 4 tahun dipegang-pegang tiap hari. Betul? Kalau kau punya suami brengsek udah 5 tahun, ringan. Udah mati rasa. Amin. Pertama dia brengsek, dia kaget. Betul, udah lama-lama biasa. Gua kebal, mati rasa. Dan nggak ada rasa apa-apa. Iya. Langsung dia telepon. Nggak tahu dia telepon mana, Pak, tolong siapin ya yang seperti kemarin saya ambil itu 1. Langsung tanya, pasang mau warna apa? Hitam. Oke. Saya check in di hotel. Itu laptop tipe terbaru dari Sony. Udah menunggu. 20-an. Kalau sekarang kan 2 juta dapat laptop kecil. Dulu yang itu loh, ada optical drive, bisa nonton DVD apa itu. Nggak ada yang kecil. Zaman dulu itu masih 20 lebih. Diutamakan tuh. Wah. Kita utamakan, saya nggak suka minta-minta.
Ya, saya nggak suka telepon pengusaha. Oh, saya ada di Surabaya. Untung saya makan. Pendeta kok ngemis. Nggak pernah. Ya, kami tiap bulan punya kegiatan. Kami ada baksos kesehatan, baksos bagi sembako. Ya, kami bawa tim dokter, bawa obat lengkap, saudara. Dokternya pun bukan dokter biasa, dosen di kedokteran. Ya, di dalam tim kami pergi, bilang itu semua duit. Kami bikin seminar, tiap bulan ada gereja yang direhab. Sekarang ada sedang satu dikerjakan di daerah Blitar. Ya, 75 berdiri tidak pernah direhab, itu direhab total. Itu uang semua. Tapi kami tidak pernah. Hanya saudara-saudara siapa yang tergerak, ini loh kegiatan kami. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengirim. Nggak pernah kurang sampai hari ini. Kadang sampai bingung. Donaturnya bilang, Pak Hasan, ini uang sekian bulan belum diambil. Iya Pak, gereja yang mana lagi saya disuruh keliling, nyari yang rusak. Lelah nyari yang rusak-rusak keliling, pelosok-pelosok tuh kadang berkali-kali juga nggak ketemu. Banyak yang baik, saudara. Rusak mental sih banyak, saudara ya. Salah ya. Ya, kasih bantuan ditilep, itu sih banyak. Itu yang gitu sih banyak sekali, ya, saudara. Ya. Jadi kembali ke sini. Jangan minta orang mengerti, saudara. Jangan minta terus-menerus orang mendukung saudara. Orang memaklumi engkau. Kadang-kadang hanya Tuhan yang mengerti. Mungkin kau bilang, dari dulu saya ingin mobil. Kami sudah bosan naik motor kalau hujan terus masuk angin. Betul, kemana-mana saya selalu bawa uang logam untuk kerokan. Jadi saya punya sini tebel. Betul, kalau duduk bangkunya yang lecet. Saking tebelnya di belakang, betul, lecet bangkunya. Ya, terus tapi berharap sama suami gaji cuma segini. Saudara, berharap ke Tuhan. Kalau suamimu tidak bisa memenuhi permintaanmu, ada Bapamu yang di sorga yang bisa memenuhinya. Ketika saya kecil 2 kali papa saya bangkrut. Ketika saya tamat SMA, saya ingin kuliah di Swiss, di perhotelan. Sebelum saya tamat, papa saya bangkrut. Saya sudah siap berangkat, saudara. Ya, dari prestasi saya masuk lulus karena saya tertinggi di provinsi nilai Atanas. Papa saya bilang, kalau kamu berangkat, papa nggak tahu kasih adik kamu makan apa deh. Saya punya luka di hidup saya. Saya bilang, Tuhan, mengapa Engkau memberikan saya IQ yang superior, tapi tidak memberikan saya uang yang cukup? Kenapa? Saya nggak mau jadi budak orang seumur hidup saya. Ya, saya tidak mau. Saya bilang saya harus sekolah setinggi-tingginya untuk jadi orang yang pintar, supaya gaji saya besar. Nanti dengan saya bisa kumpul untuk jadi mulai berusaha. Saya punya kepahitan sama Tuhan. Saya tidak bisa sekolah di Swiss. Setiap kali saya melayani, tetap masih di sini ada kepahitan dan kekecewaan. I could not study in Switzerland. I had to study in Indonesia. Although that college was the best college in Southeast Asia. Zaman itu kampus kami terbaik di Asia Tenggara. Dari mutunya. Saya tidak puas. Saya katakan, Tuhan, ini otakku superior dari SIQ. Saya sudah biasa bawa buli ketika saya SMP. Saya sudah biasa bahasa Inggris waktu SMP. Tidak punya uang. Saya kecewa sama hidup saya. Saya merasa mestinya saya jadi begini, tapi jadi begini. Sampai suatu hari ketika saya berdoa, Tuhan bilang, aku mau tanya kamu 2 hal. I wanted to ask you 2 things. Answer me. Yang pertama, sekalipun kamu harus kerja dari kelas 6 SD karena papamu bangkrut, pernahkah kamu putus sekolah? Saya bilang, tidak pernah, Tuhan. Tapi saya harus bantu cek saya untuk dapat uang sekolah. Yang kedua, walaupun bapak kamu bangkrut, pernah kamu kelaparan? Tidak pernah. Tuhan bilang apa? Itu karena aku memelihara kamu. Itu karena aku menjaga kamu. Menangis saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya pikir engkau tidak lakukan apa-apa di tengah keadaan seperti itu. Justru di tengah keadaan seperti itu engkau banyak lakukan sesuatu, tapi
yang kau lakukan tidak sesuai dengan yang saya mau, saya anggap kau tidak lakukan sesuatu. Saya minta ampun. Kemudian saya banyak pelayanan. Di Swiss pun saya beberapa kali pelayanan, saudara, keliling dari satu kanton ke kanton yang lain. Bukan berarti karena saya tidak bisa di sekolah di Swiss, masa depan saya suram. Masa depan saya bukan karena saya kuliah di mana, tapi karena saya mau diajar Tuhan. Ada nggak sekolah menjamin saudara sukses? Ada? Dijamin keluar dari sini jadi pengusaha nasional? Ada? Berani? Nggak ada. Betul? Tapi semua orang yang disekolahkan Tuhan sukses. Yusuf disekolahkan Tuhan, betul, di rumah Potifar. Disekolahkan Tuhan di penjara. Keluar penjara? Perlu kelamar kerja jadi pegawai negeri? Tidak. Saudara tahu kisahnya. Betul? Daud dididik Tuhan. Belajar sama Tuhan. Betul? Keluar jadi apa? Sudah selesai? Hanya didikan Tuhan yang menjamin orang berhasil. Jadi maulah dididik tuh. Sekarang, apa yang membuat kita menoleh ke belakang? Unfinished thing. Unfulfilled dream. Atau yang ketiga, nobody understand me. I need their support. I could not walk alone. Help me, honey, my wife, my son, my daughter, support me. Saul selalu minta dukungan. Saudara tahu? Ujiannya Saul dan ujian Daud sama, ujian kesendirian. Betul? Ketika Saul diuji, rakyat mulai meninggalkan dia gagal, hancur. Betul? Dia korbankan persembahan sendiri. Amin. Daud di gua Adulam sendirian, dia bilang apa? Sekalipun keluargaku meninggalkan aku, semua meninggalkan aku, Tuhan bersama dengan aku. Betul? Saudara dan saya akan mengalami ujian kesendirian. Walaupun punya teman, punya suami, punya istri, punya orang tua, seringkali in a time of trouble, when God send you to the wilderness, you walk alone. Nobody understand you. Nobody will stand beside you and support you. No. But remember, He is always be there. Dia tetap ada di situ. Kalau sampai engkau punya level, selalu ada Tuhan di sisiku. Iblisnya bingung, saudara. Orang ini mau diapain lagi? Wah, gue udah pusing dah. Ya, kenapa? Bingung dia. Nggak ada yang dukung, tetap percaya. Betul? Ya kan, nggak ada yang support, tetap dia berdoa sendiri. Dia nggak bilang, ayo rame-rame kita doa. Kalau saya doa sendiri nggak bisa. Baca firman sendiri baru buka aja udah nguap. Betul? Tapi kalau rame-rame bisa. Amin. Kalau nyembah rame-rame bisa. Doa rame-rame bisa. Sendiri di rumah susah. Halo? Halo? Berhenti menoleh ke belakang. Saya tidak mengajar saudara untuk tidak mengizin sama suami. Itu sebagai suami tidak mengambil keputusan sendiri tanpa izin istri. Bukan. Saudara, saya tidak sedang mengajar hal seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan sama saudara, jangan selalu minta orang mengerti saudara dan saya. Jangan selalu minta orang maklumi. Iya Bapak maklumi, toh suami saya begini, makanya saya begini. Jangan minta pengertian seperti itu. Saudara, orang ini dia minta saudara keluarganya mengerti panggilannya. Tuhan bilang, kau menoleh ke belakang. Sekarang, Tuhan suka kalau saudara suami istri. Tuhan suka saudara berdoa berdua dengan istri. Tapi juga Tuhan suka saudara berdoa sendiri. Jadi saudara berhubungan langsung dengan dia. Dua-dua perlu, dua-dua sangat perlu. Tidak ada yang lebih perlu. Diperlukan, dua-dua sangat diperlukan. Jadi sekarang, mau syarat-syaratan sama Tuhan dulu? Ada yang belum saya capai. Ada belum yang saya dapat lakukan. Ada yang belum saya dapat, yang saya impikan. Stop. Berhenti bantah-bantah Tuhan. Lakukan yang Tuhan suruh. Amin. Halo. Yang kedua, tidak perlu minta support terus-menerus. Saudara, Yesus pun waktu melayani, saudara-saudaranya datang ingin mengambil dia karena mereka menganggap dia sudah gila. Betul? Betul? Yesus disupport oleh keluarganya? No. Tapi dia jalan terus. Halo? Halo? Nah, jadi apa? Saudara, bersyukur saudara kalau punya pasangan yang mendukung saudara. Bersyukur saudara kalau punya pasangan yang belajar. Oke, aku dukung kamu. Ayo jalan sama-sama. Ayo resiko kita ambil sama-sama. Jangan seperti istri Ayub mau enaknya dong.
Jangan seperti Nabal mau enaknya doang. Amin? Amin? Nabal kan mau enak doang, betul? Dijaga, udah nggak ada yang hilang, betul? Orang cuma minta, dia bilang, siapa? Iya kan? Daud langsung emosi, betul? Namanya Daud lagi stres, orang stres gampang emosi. Langsung sandang pedang, yuk kita pergi bantai itu orang. Sekarang intinya adalah, kalau engkau sebagai istri, mungkin kau sedang tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki atas suamimu. Mungkin seperti teman saya yang cuma supir di agen rokok. Dukung dia, jangan terus omelin dia. Ajak dia berdoa terus mencari kehendak Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan terus kau koyak-koyak, kau jungkrak dia. Maju Pak, ayo jalan Pak. Bingung saudara. Dia bukan sapi yang perlu didorong-dorong. Betul? Betul Bapak-bapak? Betul? Kadang-kadang ibu-ibu kan paling bergairah kalau suruh bapaknya kerja. Amin. Ayo Pak, itu ayo. Kalau suruh doa, ya udahlah doa secukupnya. Bapak bukan hamba Tuhan. Namanya berarti bukan hamba Tuhan, hamba setan. Di dunia cuma ada 2 Tuhan. Iya kan, saudara. Jadi ini intinya, saudara. Ya, berhenti apa? Berhenti minta terus orang ngerti. Memang saya udah ngerti. Dari mulai menikah sampai hari ini udah mengerti. Jangan minta orang ngerti, ada Tuhan. Kalau saudara sebagai suami, sebagai istri, saudara mengerti bahwa Tuhan ngerti, maka tuntutanmu kepada masing-masing akan berkurang. Tuntutanmu untuk dimengerti, dimaklumi, dan lain-lain akan berkurang. Karena kenapa? Ada satu pribadi yang sangat mengerti engkau. Tapi kalau engkau tidak begitu, pasti tuntutannya ke pasangannya. Seperti tadi kan, wanita diciptakan sesudah bumi ini lengkap. Dia jadi terimanya lengkap. Bukan hanya duit yang banyak, mesti ada kasih sayang, perhatian, waktu, semua. Kalau laki-laki sudah lama, yang penting lu cukup nih. Mau beli berlian, beli. Mau baju beli mahal, beli. Betul? Gua mau tidur. Buat istri nggak bisa. Dengar dulu, Pak. Ini cerita yang paling hangat hari ini. Amin. Halo, betul apa enggak ibu-ibu? Iya apa enggak? Iya tuh. Kasihan suami-suami mau istirahat. Makanya saudara, kalau saudara misalnya ada orang pindah gereja, ya, terus apa? Mukanya sudah agak tua. Ya, saya minta izin sedikit. Mukanya agak tua. Terus apa? Datang bilang mau nikah. Jangan-jangan sudah nikah sebelumnya. Untuk ngetesnya gampang, saudara, saya mau beritahu. Pegang daun telinganya. Kalau agak tebal dari normal, biasanya sudah pernah nikah. Betul, Bapak-bapak? Biasanya tambah lama nikah, tambah tebal. Betul? Dia mungkin kadang-kadang nggak masuk-masuk. Iya, Banda. Halo. Coba lihat suamimu. Iya, Pak, ini saya beritahu dia gini, dia nggak berubah, Pak. Memang dia tambah nebal, makanya tahu ini udah nikah belum, pegang aja. Oh, agak tebal. Udah nikah. Halo? Kok diem? Ibu-ibu pada diem. Ya, karena itu andil ibu-ibu membuatnya jadi tebal. Ngomong seperlunya. Betul? Terus apa? Lupakan selebihnya. Jangan yang nggak perlu juga ngomong. Gini loh, Pak. Amsal Sulaiman bilang apa? Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal sama perempuan yang cerewet. Coba masih pacaran dulu, pendiam, dirayu. Betul? Mana sebawel yang sekarang? Ya, Panda, ibu-ibu? Ya, Panda? Iya kan, pasti dia yang melancarkan jurus harimau, jurus ularnya, jurus apanya, betul? Ya, Panda, saudara cuma betul? Begitu nikah dia bilang, Pak, giliran lu diem kan? Sekian lama pacaran gua terus, yang dengar sekarang lu diam, giliran. Betul? Aduh, cici-cuit melulu. Ya, saudara, makanya bersyukur kalau punya istri yang ngomong seperlunya. Yang nggak perlu nggak usah diomongin, nggak usah bikin bingung suami. Betul, saudara. Dia mau tidur, suruh tidur, jangan denger Pak bangun, denger dulu, ini belum tamat udah nguap. Halo. Loh, iya Panda, bapak-bapak pernah nggak ngalamin seperti itu? Halo? Saya nggak pernah, Pak. Soalnya kenapa? Saya taruh plak-pan. Wah, ini sadis, saudara. Ya, yang ini perlu pelayanan pelayan nih, suami yang sadis. Kena apa? Aduh, apa namanya? KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, saudara. Baik, kita mau berdoa. Jangan tunda kalau Tuhan suruh. Jangan mengejar mimpimu untuk meninggalkan hukum Tuhan. Ya sementara nggak apa-apa, kita bikin dosa dulu. Nanti udah kaya kita baru hidup kudus, baru usahanya yang benar.
engkau sedang menoleh ke belakang. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua sudah jelas, saya nggak ulang berkali-kali. Saya yakin Roh Kudus sudah menjelaskan lebih kepada saudara dan saya. Kita mau berdoa?